Oke, taruh first ya. Nah, kita lihat dulu ini intro gamenya guys. Ya, karena jujur aja ini agak sedikit booming di bulan April ini ya. Kita lihat dulu. Nah, jadi interact with friends using apa itu tadi ya. Nah, pokoknya ini gamenya bakal muncul di tanggal 26 bulan ini ya, taruh first. Oke. Jadi kita bisa nanti login dan gampang banget. Nah, ini simpelnya ini kayak game apa ya? Game open world, teman-teman ya. Kalau RPG gitu ya, role play game, MMORPG yang open world. Ya, dia sejenisnya kayak gitu. Nah, bedanya di sini benar-benar kita menggunakan konsep metaverse dan menggunakan konsep blockchain. Nah, pakai apa mainnya nanti? Nanti kita bisa bikin akun sendiri dan bisa tentu saja kayak gini, teman-teman. Bisa connect ke MetaMask, teman-teman. Nah, jadi ini bisa ngapain aja ya, seperti biasa ya, game-game open world kayak gimana. Nah, inilah yang bisa kita mainkan lagi. Nah, ini gamenya belum rilis ya, bentar lagi bakal rilis. Jadi ada beberapa hal yang cukup oke nanti tentang game ini karena sebenarnya nggak main-main, konsepnya tuh bukan apa ya, bukan yang biasa-biasa aja, tapi menurut aku ini cukup luar biasa karena open worldnya itu kayak crossing gitu kan, crossing chain gitu. Nah, jadi di sini bisa collect NFT, earn reward dan achievement unlock. Nah, di sini kalau yang chestnya mungkin seperti biasa, kemudian yang NFT hero-nya ya juga mungkin banyak ya yang game kayak gini juga bisa aja. Nah, tapi di sini taruh token ya, taruh first-nya ini. Nah, ini bisa dipakai untuk staking, untuk farming, untuk trading dan no loss lotre. Ya, jadi nanti bisa ngelotre, kita pakai token taronya ini sebagai jaminan. Keren ya. Nah, kemudian in game-nya untuk apa? Ada leaderboard, kemudian weekly task, event dan guild. Nah, jadi nanti kepake terus utilitas daripada token taro first-nya ini. Nah, roadmap-nya ya kita sedang berada di kuartal kedua 2022. Jadi ini ya MetaMask service, kemudian develop land NFT system, tactic royal development, brand awareness and marketing dan segala macam. Nah, partnershipnya teman-teman bisa lihat. Ini cukup keren gitu ya. Nah, mungkin ada yang pernah main di Dreambot Capital, kemudian ada di Babylons. Nah, ini kalau nggak salah ini punya Thailand ya. Kemudian di Blockpad, komunitas, kemudian di Beanstarter ya, bukan Beanstarter, dan kemudian di Anypad, kemudian di TrustFi, dan ini konsepnya maksudnya ini tempat-tempat launchpad yang udah oke banget, yang artinya ini udah selektif banget ya kalau ngelihat daripada project ini yang benar-benar kalau menurut aku bisa jadi oke. Nah, tapi di sini aku lebih ngajak teman-teman bukan beli tokennya tapi main gamenya. Yang mana gamenya ini benar-benar konsepnya itu nuansa benar-benar kita MMORPG yang ini keren banget. Nah, kita lihat apa yang keren. Nah, Terraverse sedang membangun metaverse langsung lintas platform pertama sehingga pemain dapat berinteraksi satu sama lain secara real time menggunakan avatar langsung. Ya, ini belum ada di game yang lain kita bisa kayak gini. Paling kirim emot ya, tapi di sini kita bisa berinteraksi secara real time kayak main apa ya? Di Android itu ada dulu kalau nggak salah, apa nama gamenya? Ini Tibiami ya, itu game lama banget, itu zaman aku SD, itu game Tibiami ya. Itu bisa ngechat secara langsung kayak kita berdekatan sama avatar temen gitu kan, tapi kita bisa langsung ngechat. Kemudian di sini juga ada seperti Decentraland. Terraverse telah membangun aplikasi Android, iOS, macOS, Windows yang mencakup hampir 100% dari basis pengguna digital karena setiap pengguna digital memiliki salah satu perangkat ini dan memiliki kapitalis pasar awal 758.000. Hanya dibandingkan dengan Decentraland memiliki market cap dan hanya terbatas pada audiens PC. Nah, jadi ini market cap awalnya 758.000, sedangkan kalau mana ya, ini Decentraland ini mana maksudnya ini sekitar 3,5 miliar gitu. Jadi ini hanya untuk PC, sedangkan yang awal untuk ini mereka yakin bisa berkembang karena apa? Ada di Android, macOS, ya, iOS, di iPhone, kemudian di Windows. Nah, jadi nggak terbatas dari ke PC aja, jadi ke mobile juga bisa. Nah, tapi aku nanti juga bakal main dan tentu aja kalau aku pakai Mac OS ya. Nah, jadi sini tim Terraverse telah membangun tempat-tempat seperti Aulia Pahlawan, Zona Karnaval, Taro Club, dan Desa. Nah, yang mana nanti di sini teman-teman bisa mendapatkan event-event gitu. Contohnya ada event lotre, ada event guild dan segala macam. Guild itu apa? Guild itu kayak clan ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa join clan, bisa bisa war bareng gitu kan, pertarungan adventure bareng. Nah, gitu bunyi fungsi daripada guildnya. Kemudian di sini juga Terraverse juga akan memiliki 3 game utama dan dari genre berbeda yang dibangun di dalam aplikasi itu sendiri. Berikan deskripsi kecil tentang 3. Nah, ini taktik royal, kemudian pencarian permata talas. Nah, ini yang adventure, taktik royal ini yang battle gitu ya, dan kemudian monster bash. Nah, ini kita lihat nanti kayak gimana.
ya. Nah, kemudian yang keempat, ketika seorang pemain mencetak NFT pahlawan Taro, mereka dapat akses ke karakter yang sama dengan avatar 3D di Metaverse, dan tidak hanya itu, semua NFT pahlawan Talas dapat digunakan di dalam game yang sedang dibangun di platform, ya. Semua Taro NFT memiliki kekuatan penambangan yang melekat pada mereka sehingga mereka menghasilkan hadiah pasif harian bersama dengan hadiah aktif dari game dan Metaverse. Nah, kemudian Taroverse memiliki ekonomi token tunggal sehingga semua utilitas dengan token Talas, ya. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kan ada beberapa game yang kayak ini ya, kayak aksi lah, misalnya ada 2 token, yaitu aksi Infinity dan juga SLP. Kalau di sini Taroverse ini token tunggal sehingga semua utilitasnya dengan token Talas, ya. Jadi cuman token taronya itu sendiri, jadi nggak ada yang lain lagi. Kemudian di sini diberitahu pemirsa, tim pengembang lebih dari 100 tahun pengalaman gabungan yang telah bekerja dengan perusahaan top seperti Adobe dan Kisco. Ya, ini keren banget sih, pengembang developernya ini keren gitu. Wajar ya kalau misalnya Taroverse-nya ini dia bisa partnership atau bisa launchpad dengan beberapa yang besar, ya. Contohnya ada komunitas, kemudian ada Babylons, kemudian ada TrustFi, kemudian ada Anypad. Ini kan contoh platform yang besar yang benar-benar selektif banget gitu ya. Nah, bagi teman-teman nanti yang mau ngecek tentang Instagramnya atau join grup-grup Telegramnya, nanti aku kasih linknya yang ada di kolom deskripsi, jadi teman-teman join aja. Nah, jadi langsung aja kita langsung lihat ke tokenomics daripada si Taroverse ini. Oke, nah jadi di sini supply-nya 2 billion atau 2 miliar ya. Jadi sebenarnya nggak banyak sih ya, 2 miliar itu nggak banyak teman-teman ya. Apalagi untuk koin ini yang kayak gini ya, harganya minimal berapa ya? Ya di bawah $1, intinya tuh pasti di bawah $1 gitu. Kalau yang sebanyak ini intinya di bawah $1, dan hard capnya sejauh ini udah 4,8 juta. Kemudian seed sale-nya $720.000. Kemudian private sale, nah ini cukup banyak untuk orang private sale ini sekitar 3 jutaan, ini banyak banget. Kemudian initial circulating supply-nya yaitu 42.000 ya. 42 juta Taro. Nah, gini teman-teman bisa lihat play to earn-nya banyak ya. Jadi teman-teman kalau misalnya main, ini reward-nya paling banyak yaitu sebesar 31%. Jadi lebih dari 1/3 ya. Hampir 1/3 maksudnya dari total supply-nya ini digunakan untuk play to earn. Jadi misalnya teman-teman menang atau dapat reward, jadi teman-teman dapat token Taro ya. Token Taronya ini teman-teman bisa nanti tuker atau jual gitu kan sebagai earning-nya gitu. Oke. Nah, ini keren banget sih kalau menurut aku, tapi vestingnya cukup lama teman-teman, yaitu ya kurang lebih 8 sampai 12 bulan ya, 8 bulan sampai 1 tahun vestingnya. Wajar aja sih karena gamenya juga masih dalam tahap pengembangan ya, dan bisa aja nggak tahu juga ya, bisa nggak dipercepat, tapi yang jelas untuk saat ini aja. Oke, di sini juga ada event lagi, yaitu adalah Taroverse Referral Event is Live. Jadi teman-teman bisa ya mengajak teman-teman untuk menjoin, untuk ikut ya di Taroverse, ikut main di Taroverse ini ya, dan teman-teman bisa mendapat airdropnya sebesar 50.000 Taro token. Jadi selama teman-teman ikut mereferral selama eventnya berlangsung ya. Jadi teman-teman dapat mengundang teman untuk masuk ke Taroverse dan mendapatkan 0,5% komisi ketika mereka melakukan transaksi di marketplace ya, for life. Jadi selama-lamanya. Nah, misalnya teman-teman nih, aku ngundang teman-teman ya, tapi aku di sini nggak nge-referral ya. Aku nggak nge-referral di sini, tapi aku cuma jelaskan kalau misalnya teman-teman, misalnya kan ini kan pasti belanja dong ya kan, gamenya pasti belanja, beli item, beli NFT, beli karakter. Nah, teman-teman dapat 0,5% setiap referral teman-teman itu melakukan transaksi di market. Nah, jadi detailnya nanti aku langsung kasih aja di sini, dan kemudian ini airdropnya gimana caranya. Jadi jangan jadi ini 60 hari setelah listing. Jadi jangan kelewatan ya, bagi yang mau main dan tertarik sama gamenya, langsung aja nanti teman-teman ikutin airdropnya yang ini gitu. Oke, jadi udah jelas juga ya kenapa Taroverse itu berbeda dengan game yang lainnya, dan teman-teman bisa lihat di sini, first ever cross chain and cross platform multi game metaverse of play to earn games. Kemudian di sini timnya udah 100 tahun mengkombinasi experience di gaming, finance, dan marketing industries. Yang keren aja. Tentu saja di sini ada partnership with international YouTuber dan banyak lagi call atau influencer lainnya. Kemudian 3 major games dan 4 mini games. Kemudian real time interaction with others. Kemudian IDO on the top launchpad begin start from 21 April. Jadi tanggal 21 ini mulai IDO-nya lagi ya. Dan kemudian ada public testing of Metaverse Island called Taroverse on
on Android, iOS, Windows, dan macOS. Jadi selama 10 hari nanti bakal ada public testing ya, dimana kita udah bisa nyoba bermain aplikasinya, ya main gamenya maksudnya. Jadi kayak seru banget, dan aku bakal coba nanti di macOS karena ya lumayan ya tokennya ada gitu kan, jadi kayak seru gitu bermain. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe, and see you next video. Bye bye.